Kertanegara atau yang diwujudkan dalam bentuk arca Joko Dolog di Surabaya merupakan raja paling terkenal, paling besar, dan paling terakhir dari kerajaan Singosari. Kita tahu bahwa umur kerajaan Singosari hanyalah 70 tahun, yaitu mulai tahun 1222 dan berakhir pada tahun 1292. Di antara 5 penguasa Singosari, yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Ranggayuni, dan Kertanegara, maka Kertanegara adalah raja yang paling lama memimpin Singosari, yaitu 38 tahun. Kertanegara merupakan anak dari Ranggayuni. Ranggayuni sendiri berhasil memperoleh kekuasaan di Singosari setelah menggantikan ayahnya, yaitu Anusapati, yang meninggal secara wajar. Namun ada versi lain seperti yang digunakan dalam cerita ini, yaitu 2 sumber utama, Pararaton dan Negara Kertagama. Walaupun keduanya ada perbedaan yang cukup mendasar, namun karena memang kedua serat itu yang sering dipakai, maka sumber diambilkan dari Pararaton dan Negara Kertagama. Versi lain mengatakan bahwa Ranggayuni memperoleh kekuasaan setelah melakukan kudeta terhadap Tohjoyo dengan dibantu oleh Mahisa Cempaka. Kekuatan Ranggayuni dan Mahisa Cempaka saat itu dilukiskan seperti singa dalam satu kandang atau dalam satu liang. Ranggayuni kemudian meninggal dan digantikan oleh anaknya, yaitu Kertanegara. Selama memerintah Singosari, Ranggayuni didampingi oleh seorang istri yang bernama Bajradevi. Sementara 4 orang putri dari Kertanegara dinikahi oleh Raden Wijaya. Keempat putri tersebut adalah Tri Buwanaswari, Narendra Duhita, Prajna Paramita, dan juga Gayatri. Pararaton menyebut hanya 2 putri yang dinikahi oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya sendiri adalah seorang senopati Singosari dan merupakan anak dari Mahisa Cempaka, teman baik dari Ranggayuni saat melakukan kudeta kepada Tohjoyo. Dalam pemerintahan Kertanegara, beliau mampu menyatukan agama Siwa Hindu dan juga Buddha aliran Tantrayana. Beliau bergelar Batara Siwa Buddha. Beberapa hal yang menarik dalam pemerintahan Kertanegara antara lain adalah pada saat Kertanegara memerintah, terjadi ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu adalah pengiriman pasukan Singosari ke Sriwijaya. Dengan adanya ekspedisi Pamalayu ini, maka Singosari dan Kertanegara semakin terkenal dan disegani oleh dunia luar. Terlebih lagi setelah Kertanegara mengawinkan adiknya dengan Raja Campa. Jadi hubungan dengan Campa itu sudah terjadi sejak zaman Singosari, lalu dilanjutkan pada zaman Majapahit yang merupakan ibu dari Raden Patah nantinya pada masa kerajaan Demak Bintoro. Kertanegara terkenal sebagai raja yang sangat tegas. Selain beliau menyatakan diri sebagai orang yang sudah luput, sudah bersih dari dosa. Sayangnya Kertanegara suka melakukan ritual keagamaannya itu dengan cara minum minuman keras, dan ini nanti akan menjadi malapetaka baginya
pada peristiwa keruntuhan Singosari. Kertanegara yang keras, dia ingin semua kebijakannya dipatuhi oleh seluruh punggawa Singosari. Yang tidak setuju maka akan dilengsarkan dari jabatannya, dicopot atau dimutasi. Peristiwa yang bisa dicatat adalah peristiwa yang menimpa Patih Raganata. Patih Raganata adalah patih yang terkenal dan disegani banyak kalangan pada masa Kertanegara. Namun karena nasihat-nasihat dari Raganata tidak digubris oleh Kertanegara, maka Raganata mengundurkan diri. Kemudian beliau diganti oleh Patih Aragani. Raganata sendiri kemudian menjadi adiaksa di Tumapel. Versi lain mengatakan Raganata memang dilengsarkan oleh Kertanegara. Selain itu masih ada satu nama yang sangat terkenal yang menjadi korban dari ketegasan Kertanegara. Beliau adalah Banyak Widi, atau kita mengenalnya sebagai Arya Wiraraja. Arya Wiraraja adalah ayah dari Ronggolawe. Jabatan Arya Wiraraja saat itu adalah Demung. Demung itu jabatan yang lebih tinggi dari bupati. Namun karena dianggap tidak mematuhi, tidak melaksanakan kebijakan dari Kertanegara, maka kemudian Arya Wiraraja dimutasi dan sekaligus dilengsarkan jabatannya menjadi bupati di Sungenep. Bahasa di Pararaton, Sungenep ditafsirkan sebagai Sumenep yang ada di Madura. Efek dari terlalu tegasnya Kertanegara dan pelengseran punggawa-punggawanya itu setidaknya terjadi dua pemberontakan pada masa Kertanegara yang dipimpin oleh Mahesa Rangkah dan juga Kala Bayangkara. Kala Bayangkara itu korban yang dulu dilengsarkan oleh Kertanegara. Namun dua pemberontakan itu berhasil dipadamkan atau ditumpas oleh Kertanegara. Yang juga dicatat dalam sejarah pada masa pemerintahan Kertanegara adalah bahwa pada saat itu datang utusan dari Mongolia, dari Kaisar Kubilai Khan yang dipimpin oleh Mengji. Mengji adalah duta resmi dari Mongolia. Mengji membawa surat yang isinya mengultimatum Kertanegara dan Singosari agar tunduk pada Mongolia, agar tunduk pada Kaisar Kubilai Khan. Tanpa berpikir panjang, Kertanegara langsung melukai Mengji dan Mengji pulang kembali ke Mongolia. Menyadari hal itu, Kertanegara langsung memperkuat pasukannya yang berada di Sumatera. Tadi dikisahkan setidaknya ada dua pemberontakan yang berhasil dipadamkan oleh Kertanegara. Namun ada satu lagi pemberontakan yang mampu merobohkan kerajaan Singosari, bahkan membunuh Kertanegara. Pada saat penaklukan Melayu dilakukan, diam-diam Banyak Widi atau Arya Wiraraja menjalin hubungan dengan Jaya Katuang atau Jaya Katong yang merupakan raja di Kediri atau Gelang-Gelang. Jaya Katong atau Jaya Katuang sendiri adalah besan dari Kertanegara dan berhubungan baik karena salah satu putri dari Kertanegara dinikahkan dengan Arda Raja, anak dari Jaya Katuang. Jaya Katuang sendiri masih keturunan Wangsa Rajasa dari Kediri. Dalam menjalin hubungan itu, Arya Wiraraja mengirim utusan kepada Jaya Katuang. Demikian juga Jaya Katuang mengirim utusan kepada Arya Wiraraja. Bahkan dalam sebuah surat, Arya Wiraraja mengatakan, "Bila Paduka ingin berburu di padang yang lapang, inilah saatnya. Inilah saat yang tepat untuk melakukan perburuan itu. Tidak ada ular, tidak ada banteng, tidak ada harimau.
yang ada hanyalah seekor harimau yang sudah tidak bergigi. Harimau yang tidak bergigi yang dimaksud adalah Raganata. Pada saat itu kemudian Jakatwang mengusung kekuatan dan dilakukanlah serangan kepada Singosari. Serangan yang pertama datang dari arah utara. Mendengar bahwa Jakatwang menyerang Kertanegara, Kertanegara tidak percaya. Mana mungkin Jakatwang menyerang saya? Hubungan kami sangat baik. Namun pada saat ada prajurit yang terluka parah dan melaporkan langsung kepada Kertanegara, Kertanegara mempercayainya dan meminta Raden Wijaya untuk menghadapi pasukan Jakatwang. Jakatwang lalu menyerbu pasukan Raden Wijaya, lalu menyerbu pasukan dari Jakatwang itu. Pasukan Jakatwang mundur, namun tak diduga, tak dinyana ada pasukan yang gerakannya siap diam-diam yang datang dari arah selatan Singosari. Pasukan ini mampu masuk ke dalam istana. Pada saat itu Kertanegara sedang mabuk pesta minuman keras. Jakatwang masuk ke istana dan berhasil membunuh Kertanegara, Aragami, dan lain-lainnya. Jatuhlah Singosari dan Jakatwang berkuasa. Raden Wijaya lolos dari Malut. Kemudian beliau didampingi oleh Ronggolawe Soro dan teman-temannya pergi ke Sumenep untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Arya Wiraraja memberi perlindungan kepada Raden Wijaya. Namun Arya Wiraraja juga menyarankan agar Raden Wijaya menyerahkan diri. Raden Wijaya mematuhi apa yang menjadi nasihat dari Arya Wiraraja. Raden Wijaya menyerahkan diri, dan atas desakan dari Ardaraja, putra kandung dari Jakatwang, Raden Wijaya mendapat pengampunan. Bahkan Raden Wijaya mendapat wilayah di hutan Tarik yang kelak kemudian dibangun menjadi besar dan menjadi kerajaan Mojopahit. Peristiwa penyerangan Jakatwang itu terjadi pada tahun 1292. Selang setahun, yaitu pada tahun 1293, pasukan dari Mongolia kembali datang. Kali ini bala tentaranya lebih besar dan dipimpin oleh Shihpi dan teman-temannya. Raden Wijaya mengambil kesempatan itu dan memanfaatkannya untuk menyerang Jakatwang. Jakatwang yang berkuasa dan memindahkan pusat kerajaannya ke Daha itu pun jatuh. Jadi Singosari hanya dikuasai oleh Jakatwang sekitar 1 tahun. Dengan jatuhnya Singosari yang dipimpin oleh Jakatwang itu, maka mulai berkembanglah kerajaan Mojopahit.